entah dia bersama anak perempuannya atau bersama istrinya, dalam kondisi apapun ya, masa kalah sama mereka. Jujur ya, kita dengerin gitu kan. Maka dari itu kita nanti sebelum curhat, saya mohon untuk teman-teman kita sama-sama respect. Kalau ada yang kita curhat, kita dengerin supaya kita bisa jadikan bahan untuk kita mengambil hikmah dari ujian teman kita atau apa yang bisa kita ambil pelajaran. Dan tentunya kita doakan juga kebaikan untuk kita. Ada yang pengen cerita hari ini yang mungkin masalahnya berat banget, yang mungkin sedang mengalami marital situation ya, dia ada masalah mungkin sama ayahnya, sama bundanya. Oke, boleh Bang Spiderman, ada teteh yang di sana. Boleh berdiri teteh biar gampang kan? Berdiri ya, biar Spiderman masihnya gampang. Nah itu. Oke. Tuh. Lihat tadi ngomong apa? Ketika sebelum Spiderman jatuh, apa respon perempuan pertama? Laki-laki tidak teriak. Contoh nyata. Ya silakan. Nama, kelas, nomor absen. Ayah saya menikah lagi, dan saya tinggal sama ibunya mama. Singkat cerita, saya nikah itu yang pertama memiliki satu anak laki-laki. Pada usia 22,5 tahun, mantan suami saya itu mulai main sama perempuan. Berkali-kali ketemu, berkali-kali ketahuan, tapi tetap memaafkan. Sampai pada akhirnya nikah itu 2010. Sampai akhirnya tahun ke-10, tahun ke-9 2019 saya digugat cerai. Setelah ketahuan itu mah lebih parahnya karena apa? Karena maaf sebelumnya saya nemu hasil USG di klinik Tasikmalaya. Saya tidak ingin berpisah, tetapi saya mengalami KDRT parah di depan anak laki-laki saya. Saat itu usia 6 tahun mau SD. Singkat cerita, penyembuhannya itu alhamdulillah. Ada keluarga besar dari ibu, ada keluarga besar dari ayah, ada teman-teman perempuan, teman kerja, teman sekolah yang menguatkan saya. Yang kedua, singkat cerita, ada penyembuhan untuk anak saya ke psikolog.
akhirnya udah mulai melupakan, memaafkan, dan akhirnya saya membuka lembaran baru dengan laki-laki yang saya baru kenal. Dari pertama kenal sampai menikah cuma dalam waktu 2 bulan. Awal Maret 2021, menikah Mei 2021 dengan harapan tidak akan pacaran, terus cuman feeling, cuman kecocokan, dan sisanya berserah diri pada Allah. Melihat laki-laki itu sayang ke anak, itu lebih cukup buat saya. Tapi setahun setelah nikah, dari situ justru ujiannya itu lebih baik mending ke diri sendiri. KDRT itu sakitnya tuh sendiri, tapi yang lebih sakit itu kekerasannya ke anak. 2 tahun berturut-turut, dari 2021 sampai 2022 dan sampai 2024 terakhir, awal tahun ajaran baru. Kejadiannya paling parah itu anak lagi tidur ditampar sampai berdarah, mau sekolah dengan hal sepele, anak lupa gosok gigi, itu kepalanya ditendang. Hari itu juga saya minta pisah. Dalam kondisi saya punya anak bayi usia 8 bulan. Ustaz, sampai bisa detik ini bisa berbicara, bisa kuat. Awalnya gak bisa sekuat ini, yang bisa nangis, bisa mempertanyakan kenapa saya mau mengadu ke siapa, orang tua gak ada, saudara kandung gak punya. Tapi saya yakin Allah memberikan ujian ini, saya bisa melaluinya. Yang kemarin saja saya bisa, apalagi sekarang. Ditambah yang lebih spesialnya, efeknya itu seumur hidup. Yang lebih sakit itu bukan karena perpisahannya, tapi tanggungan yang harus anak saya itu sekarang berobat psikiater, konsul psikolog. Itu teh seumur hidup. Anak nggak dosa loh, nggak dosa, usia labil. Ditambah sekarang nggak mau sekolah karena akibat pembulian di sekolah. Efeknya kenapa? Efeknya ke saya, Ustaz. Dia tuh membenci saya. Dari yang deket, dari yang apa-apa bunda. Sekarang tindakan